Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini, kutipan video akan menceritakan alur film In the Heart of the Sea, yang filmnya dirilis pada tahun 2015. Aktor besar seperti Chris Hemsworth serta Tom Holland turut membintangi film ini. Bercerita tentang tenggelamnya kapal pemburu minyak paus Essex pada tahun 1820 silam. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di tahun 1850, terdapat seorang penulis novel bernama Herman Melville. Ia jauh-jauh datang ke pulau bernama Nantucket untuk menemui Thomas Nickerson, seorang saksi yang masih hidup dalam tenggelamnya kapal Essex. Herman memberikan seluruh uangnya yang tersisa kepada Thomas sebagai imbalan, untuk menceritakan kisah Thomas kepadanya, yang akan dijadikan novel. Sayangnya, Thomas tidak bersedia menceritakan kejadian tersebut dan malah mengusir Herman. Ketika Herman hendak pergi, istri Thomas menahan Herman untuk tetap menggali cerita tentang kapal Essex dari suaminya. Karena Thomas tidak pernah menceritakan tentang hal itu kepada siapapun termasuk istrinya. Dengan bujukan istrinya, Thomas mau mulai bercerita kepada Herman. Kisah Essex adalah cerita tentang pemburuan yang dikepalai oleh dua orang, yaitu Kapten George Pollard dan wakilnya bernama Owen Chase. Pagi itu, Owen dengan semangat pergi ke perusahaan kapal ia bekerja untuk menerima kenaikan jabatan sebagai kapten, karena telah menyelesaikan pemburuan minyak paus di pelayaran terakhirnya sebanyak 1.500 barel. Di zaman itu, minyak paus merupakan sumber bahan penerangan. Tidak heran nilainya sangat tinggi. Sesampainya Owen di sana, ia justru diminta melayari kapal Essex sebagai wakil dari Kapten George Pollard. Owen kemudian menagih janji mereka untuk menjadikannya kapten. Namun, mereka berkata kalau George Pollard adalah seorang garis keturunan pemburu paus dan ayahnya ialah penyokong perusahaan. Meski pengalamannya tidak sebanyak Owen. Merasa dipermainkan, Owen pun menolak ikut pelayaran kapal Essex. Namun lagi-lagi Owen dijanjikan akan dijadikan kapten di pelayaran berikutnya serta uang $1.500.000 jika ia berhasil membawa 2.000 barel minyak paus. Tidak ingin dibohongi lagi, Owen bersedia dengan tertulisnya perjanjian di atas kertas. Owen pulang ke rumah untuk mempersiapkan barang-barangnya. Ia masih tidak terima karena tidak ditunjuk sebagai kapten. Istri Owen, Peggy, meminta suaminya untuk tidak ikut berlayar yang memakan waktu kurang lebih 2 tahun itu. Peggy yang sedang hamil ingin Owen ada ketika ia melahirkan. Karena Owen ingin sekali menjadi kapten, ia harus ikut pelayaran ini. Owen bersumpah kalau dirinya akan secepat mungkin kembali pulang. Peggy pasrah tidak bisa menahan Owen. Ia memakaikan kalungnya kepada Owen dan meminta Owen berjanji akan ucapannya. Masyarakat Nantucket termasuk Peggy mengantar kepergian awak kapal Essex. Di sanalah Thomas, yang pada saat itu baru berusia 14 tahun. Essex merupakan kapal pertamanya. Thomas melihat beberapa kru kapal yang menggunakan lencana paus. Lencana itu bisa didapatkan jika berhasil menombak kepala ikan paus untuk mendapatkan minyaknya. Thomas berkata pada temannya kalau nanti ia bisa mendapatkan 12 lencana paus. Pertama kali saat pelayaran, Owen dan Kapten George akhirnya berkenalan secara resmi. Tidak lama, Essex bersiap untuk berlayar. Atas perintah Kapten George, Owen menyuruh kru kapal untuk melepaskan jangkar dan layar. Tetapi salah satu layar tidak bisa dibentangkan. Hal itu membuat kapal tidak seimbang. Dengan sigap, Owen naik ke atas kapal untuk memotong tali yang menghalangi layar kapal terbentang. Kapten George kaget melihat ketangkasan Owen. Saat makan malam, Owen, Matthew, dan Kapten George membahas rute perjalanan mereka. Di sela makan malam, Kapten George menyinggung tentang Owen yang seorang yatim piatu karena ayahnya berada di penjara. Kapten George juga menyinggung keluarga pelaut Nantucket telah berbaik hati mengadopsi Owen. Atas ucapan Kapten George, Owen kehilangan selera makannya. Ia beranjak pergi keluar. Owen mendatangi dek awak kapal yang sedang makan malam. Ia mengumumkan siapa saja yang ikut berburu paus dengannya.
Lalu, seorang pemuda bernama Henry Coffin yang merupakan sepupu Kapten George mengatakan kepada Owen kalau mereka bahkan belum pernah ke timur Halifax. Owen yang berambisi menjawab kalau hal utama yaitu mengisi 2000 barel minyak paus dan pulang secepat mungkin. Henry diam, tidak bisa berkata-kata. Besoknya, saat kapal tengah berlayar, di depan mereka terdapat badai laut. Owen meminta izin kepada Kapten George untuk menggulung beberapa layar. Sayangnya, Kapten George tidak mengizinkan. Ia tidak mau kehilangan waktu karena kapal melambat. Mau tidak mau, seluruh kru kapal bersiap melewati badai. Dengan keahlian masing-masing, kru kapal mencoba berlayar di tengah badai. Tetapi karena badainya cukup tinggi, kapal Essex kehilangan keseimbangan. Owen lagi-lagi dengan sigap menyuruh salah satu kru kapal untuk memotong tali layar bagian kanan agar kembali seimbang. Berkat dirinya, mereka berhasil melewati badai itu, meskipun terdapat kerusakan ringan pada bagian sisi kapal dan tiang kapal. Setelah itu, Kapten George memanggil Owen ke ruangannya. Ia memerintahkan Owen untuk memberitahukan kepada semua kru kapal kalau Essex akan kembali ke Nantucket untuk diperbaiki, serta menyuruh Owen untuk meminta maaf karena telah membantah perintah kapten. Tidak hanya itu, Kapten George juga meminta Owen menulis surat pengunduran diri saat begitu sampai di Nantucket. Owen tentu tidak terima. Kapten George menjadi marah. Owen mengatakan bahwa keputusan kembali dengan barel yang kosong ialah kesalahan. Owen meyakinkan kapten kalau dirinya tidak pernah berniat melangkahi Kapten George. Alhasil, Kapten George memutuskan kapal Essex terus melaut. Sampai yang ditunggu tiba, mereka bertemu dengan sekumpulan paus sperma. Kapten langsung meminta menurunkan skoci. Saat itu sudah 3 bulan lamanya mereka melaut. Owen bersama dengan tim sekocinya berhasil menancapkan tombak ke paus buruannya. Di dalam kapal, mereka mengolah paus buruan tadi menjadi minyak. Thomas Nickerson turut serta diperintahkan oleh Owen untuk masuk ke dalam bangkai kepala paus itu untuk menguruk minyaknya. Hasil dari buruan mereka tadi terdapat 47 barel minyak paus. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Selama 1 tahun sudah mereka di laut. Kemunculan paus terlihat langka. Mereka pun menepikan kapalnya sementara di pulau Ecuador untuk beristirahat. Di sana mereka bertemu sesama pemburu paus dari Spanyol. Kapten George bersama dengan Owen dan Matthew menemui kapten kapal tersebut, yang diketahui pemburuannya gagal karena suatu insiden. Kapten itu menjelaskan pada perjalanan sejauh 4.800 km sepanjang Khatulistiwa di tengah samudra, kapal mereka hancur diserang oleh monster paus putih besar, mengakibatkan 6 kru kapal meninggal. Lalu, Kapten George menanyakan, seberapa banyak paus di sana? Sang kapten menjawab, sejauh mata memandang selalu ada paus. Bahkan, bisa saja mengisi 3.000 barel dalam sehari. Tentunya jika mereka tidak diserang. Dalam kefrustasian Kapten George dan Owen, mereka berlayar menuju lokasi yang dimaksud. Menghiraukan bahaya paus putih besar yang dimaksud oleh kapten kapal Spanyol. Berharap mengisi penuh kapal dengan minyak dan segera pulang. Dalam perjalanan, sepupu kapten yaitu Henry menyampaikan bahwa banyak kru kapal yang tidak setuju dengan keputusan kapten berlayar sejauh itu. Tetap saja, Kapten George tidak peduli. Ia bersikeras melayarkan kapalnya ke sana. Tidak lama mereka berada di tengah samudra, benar saja, sejauh pemandangan mata mereka dikelilingi oleh paus. Tanpa berpikir lama, Kapten George memerintahkan menurunkan skoci untuk memburu. Saat pemburuan berlangsung, tiba-tiba kapal skoci yang berisi tim Owen terbalik akibat senggolan ekor paus putih besar. Owen beserta tim terjatuh dan melihat sosok paus putih besar, persis seperti yang diceritakan oleh kapten dari kapal Spanyol waktu itu. Owen kembali ke kapal Essex untuk membetulkan skocinya yang rusak. Sementara itu, tim dari Kapten George telah berhasil membidik paus untuk diburu. Tidak disangka, paus putih besar kembali menyerang Owen yang berada di kapal dengan menabrakkan dirinya ke bagian bawah kapal Essex. Akibatnya, kapal Essex mengalami kebocoran parah. Karena kesal, Owen mengarahkan tombak kapal untuk membunuh paus putih besar itu. Owen berhasil mengenai pelipis mata dari paus putih. Namun,
Karena paus itu terlalu besar, kapal Essex tidak mampu menyaingi kekuatannya. Dampaknya, kapal Essex hancur dan 2 kru kapal meninggal. Kapten George yang sedang asik berburu melihat kapal Essex rusak, membatalkan pemburuannya, dan segera kembali ke kapal Essex. Di sana ia melihat kapal sudah tidak bisa diselamatkan. Seluruh kru kapal membawa persediaan makanan dan persenjataan yang bisa terselamatkan. Sayangnya, tidak banyak persediaan yang bisa dibawa, sehingga setiap masing-masing kru hanya mendapatkan jatah makanan 2 ons biskuit dan setengah cangkir air setiap hari. Sudah 12 hari mereka mengapung di tengah lautan, hanya mengandalkan angin dan kompas. Tidak sedikit pun terlihat pulau yang berpenghuni ada di dekat mereka. Hampir sebagian anak buah kapal putus asa. Saat malam hari, kapal mereka terkena badai laut. Owen tidak sengaja sadar bahwa telah diikuti oleh paus putih yang menyerang mereka. Paginya, akibat hantaman badai laut, salah satu kru kapal dan juga sahabat Owen, Matthew, terluka di kepalanya. Setelah 34 hari mereka terombang-ambing di laut, akhirnya mereka menemukan pulau yang bisa mereka datangi. Semuanya terlihat senang. Harapan mereka kembali muncul. Kapal pun berlayar mendekati pulau. Tetapi tiba-tiba salah satu kapal diserang kembali oleh paus putih yang mengikuti mereka hingga hancur. Beberapa kru bahkan ada yang meninggal. Tidak tinggal diam, Owen menyerang paus tersebut dengan senjata yang dipunya. Sayangnya, Owen tidak berhasil. Owen jatuh ke laut dan terdampar di pulau yang sebelumnya mereka lihat. Ketika tiba di pulau, ternyata pulau itu ialah pulau kecil tidak berpenghuni. Karena rasa kelaparan, mereka memakan semua yang dapat dimakan, seperti ikan dan juga telur burung mentah. Beberapa hari mereka menunggu, sengaja tidak mematikan api unggun siang dan malam, agar jika ada kapal yang lewat, dapat segera melihat mereka. Sampai suatu waktu, Owen menemukan tulang belulang manusia di dalam gua. Ia memberitahukan hal itu kepada anggotanya, menyadari bahwa tidak ada kapal yang melewati pulau ini. Tidak ada pilihan lain selain meninggalkan pulau itu dan kembali berlayar untuk mencari bantuan. Saat matahari terbit, mereka bersiap kembali ke laut. Tetapi ada 4 orang yang enggan ikut, termasuk Matthew. Mereka merasa kalau sudah tidak ada harapan. Owen berjanji kepada Matthew kalau dirinya akan kembali menjemput Matthew menggunakan kapal bantuan. Owen dan anggota lainnya pun kembali berlayar. 48 hari sudah mereka mengapung tanpa arah pasti. Ketika itu, ada salah satu anggota yang meninggal begitu saja. Saat anggota lain ingin membuang jasadnya ke laut, Owen melarangnya. Ia berpikir kalau jasad itu dapat menyelamatkan mereka sementara dari kelaparan. Tidak ada pilihan lain, karena persediaan makanan mereka telah kosong. Awalnya, Thomas bersikeras menolak. Namun, setelah pemikiran panjang, mereka sudah tidak mempunyai pilihan untuk bertahan hidup, selain memanfaatkan semuanya yang ada. Herman, sang penulis, kaget mendengar cerita Thomas yang sebelumnya tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, terlebih istrinya. Ia takut istrinya tidak akan mencintai dirinya apabila tahu cerita kelam itu. Tiba-tiba istrinya datang menyela pembicaraan Thomas dan Herman. Ia mendengar seluruhnya. Istrinya berkata, ia akan tetap mencintai Thomas meskipun jika ia mendengar kisah itu dari awal pertemuan mereka. Seluruh anggota di Skoci Kapten George akhirnya mengundi, siapa dari mereka yang harus merelakan nyawanya. Kapten George lah yang mendapat giliran. Ia meminta sepupunya, Henry, untuk menembaknya. Henry menolak. Henry ingin agar undian tersebut diulang. Namun, Kapten George terus memerintahkan Henry. Pada akhirnya, Henry menembakkan dirinya sendiri dengan pistol untuk menggantikan Kapten George. Semua orang merasa lesu. Masih 2000 km jauhnya mereka untuk mencapai daratan. Harapan hidup terasa semakin kecil. Paus putih yang mengikuti Skoci Owen kembali menampakkan dirinya. Owen bersiap untuk menyerang kembali hewan besar itu dengan sebuah tombak. Ketika posisi Owen sudah siap untuk melempar tombaknya, ia melihat mata ikan paus tersebut menatapnya. Tatapan itu membuat Owen mengurungkan niatnya. Padahal, Kapten George terus meneriaki Owen untuk menancapkan tombak pada paus putih besar itu.
Karena Owen tidak jadi menombaknya, Paus Putih itu akhirnya meninggalkan Owen dan kawan-kawannya, berhenti mengikuti mereka. 87 hari terdampar di lautan. Arus memisahkan sekoci tim Owen dan Kapten George. Sampai keajaiban datang. Kapal besar menemukan sekoci Kapten George dan menyelamatkan kru kapal tersisa. Sementara sekoci Owen dan Thomas pada hari ke-90 berhasil terdampar di negara Chili. Penduduk setempat merawat Owen dan teman-temannya, hingga mereka kembali sehat dan berhasil menemukan kapal yang bisa membawa pulang kembali ke Nantucket. 11 Juni 1821, Owen dan teman-teman yang berada satu sekoci dengan dirinya tiba di Pulau Nantucket. Seisi pulau memandangi mereka seperti hantu. Tidak ada penyambutan kepulangan. Dan untuk pertama kali, Owen melihat istri dan putri mungilnya. Setelah kepulangannya, Owen datang ke perusahaan kapal. Di sana telah menunggu para petinggi perusahaan, termasuk Kapten George yang telah kembali. Kapten George menjelaskan bahwa demi kepentingan berlangsungnya bisnis minyak paus, Owen dan Kapten George harus membuat pernyataan palsu saat pengadilan penyelidikan. Kalau kapal Essex hanya karam dan para beberapa awak kapal ikut tenggelam, bukan karena serangan ikan paus besar. Tentu saja, setelah perjuangan hidup di laut yang telah dilalui, Owen menolaknya. Meskipun ia diimingi untuk menjadi kapten, ia tidak ingin memberi kebohongan kepada publik. Keesokan paginya saat penyelidikan, semua orang penting di Pulau Nantucket hadir. Kapten George akhirnya menyatakan kebenaran bahwa mereka telah diserang paus putih. Tetapi bisnis minyak paus tetap berjalan. Setelah peristiwa itu, Kapten George kembali berlayar untuk mencari paus putih. Namun sayangnya, ia tidak pernah menemukannya lagi. Kapal kedua Kapten George karam di Hawaii. Kapten George akhirnya memutuskan untuk tidak berlayar lagi. Sementara Owen membawa kapal untuk kembali ke pulau tidak berpenghuni menjemput Matthew dan beberapa lainnya. Namun sayangnya, Matthew telah meninggal dan sisanya masih hidup. Kemudian, Owen membawa keluarganya pindah ke New Bedford, Amerika. Memulai kehidupan baru sebagai pedagang, berlayar sesuai dengan keinginannya. Thomas pun mengakhiri ceritanya kepada sang novelis Herman. Untuk menjaga beberapa privasi Thomas, Herman tidak akan menulis cerita itu secara menyeluruh. Herman kemudian pulang. Ia menyelesaikan novelnya pada tahun 1850. 1 tahun kemudian, karyanya telah terbit dengan judul Moby Dick, dan film pun selesai. Beruntung karena penemuan minyak yang berasal dari bumi. Minyak paus sudah tidak lagi digunakan. Mungkin kalau minyak bumi juga belum ditemukan sampai sekarang, paus akan menjadi hewan yang telah punah akibat pemburuan besar-besaran. Terima kasih telah menonton video ini ya. Kalau ada film yang ingin kalian rekomendasi, boleh tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.